Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada kaum muslimin. Karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kita senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba yang taat, karena sesungguhnya salah satu bukti bahwa kita mensyukuri karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita memastikan bahwa setiap hari kita, setiap aktivitas kita selalu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk hamba-hamba yang kufur dengan melakukan kesia-siaan dalam hidup kita, melakukan hal-hal yang sia-sia, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan umur kepada kita untuk selalu menambah kebaikan dan selalu menambah kebaikan. Maka dari itu, agar kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur, kita senantiasa untuk menjadikan hari-hari kita hari-hari yang bermanfaat, hari-hari yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memprediksi, telah menasehati kita tentang umur kita, tentang usia kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Usia umatku, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Dan sangat sedikit sekali yang melebihi umur tersebut atau usia tersebut. Artinya apa, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Bagaimana dengan umur yang terbatas, umur yang dibatasi oleh Allah dan diprediksi oleh Rasulullah antara 60 dengan 70, kita memiliki kesempatan yang lebih banyak. Dengan umur terbatas, kita memiliki ibadah yang sangat berkualitas. Maka kembali kita bersyukur Allah telah menghadirkan Ramadan kepada kita. Ini adalah kesempatan, ini adalah momen terbaik yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan Ramadan ini, kita bisa melakukan akselerasi, lompatan, percepatan ibadah, percepatan amal soleh kepada kita. Mungkin umur kita 60, tapi pahala kita, ibadah kita bisa melebihi umur kita. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Qadar, bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan Lailatul Qadar yang pahalanya setara dengan 83 tahun. Mungkin umur kita tidak sampai dengan 83, tapi bagaimana umur kita tidak sampai 83, ternyata pahala kita sudah melebihi umur kita. Maka kesempatan yang Allah berikan ini di bulan suci Ramadan ini sudah selayaknya kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang muslim bisa memanfaatkan umur, bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini di Ramadan ini untuk mengumpulkan pundi-pundi kebaikan, untuk mengumpulkan amal-amal soleh yang ini juga akan menjadi bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga yang harus kita pastikan dan kita ingat, tatkala kita disibukkan dengan mengumpulkan kebaikan-kebaikan dan amal soleh di bulan suci Ramadan, kita pastikan bahwa amal itu benar-benar utuh pahalanya. Nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjumpai amal ibadah, usaha, amal soleh yang telah kita lakukan di dunia ini. Maka begitu juga Ramadan ini. Begitu banyak amal soleh yang kita lakukan.
Begitu mudah kita melakukan kebaikan-kebaikan, tapi juga harus pastikan kita tidak merusak amal soleh tersebut. Kita tidak mengurangi pahala-pahala kebaikan tersebut. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya tentang orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan ibadah puasanya. Kam min sha'imin laisa lahu siyamahu ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan ibadah puasanya, justru hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita tidak berharap bahwa ibadah puasa kita batal, bahkan mungkin rusak atau tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga harus memahami, di samping kita harus memahami hal-hal yang membatalkan puasa, kita juga harus memahami hal-hal yang bisa merusak amal ibadah puasa itu sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah tidak akan menerima puasa seorang hamba yang masih melakukan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan dusta. Hal-hal seperti inilah yang akan menyebabkan puasa kita, pahala puasa kita rusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bisa menjaga ibadah yang sudah kita usahakan selama Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Allah senantiasa menjaga kita untuk bisa menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan spesial. Kita menganggap Ramadan ini adalah Ramadan terakhir sehingga kita termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk mengumpulkan amal-amal soleh yang juga kita akan terus berusaha untuk menjaganya agar Ramadan kali ini tidak sia-sia, agar ibadah yang kita usahakan kita dapat menjumpai nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di Ramadan ini juga kita terus berusaha dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang spesial, ya, Ramadan yang memberikan keberkahan kepada kita, walaupun juga ternyata keberkahan itu kita maknai adalah kebaikan yang terus bertambah. Namun Rasulullah menyatakan tidak semua akan mendapatkan keberkahan itu, sebagaimana hadis tadi yang disampaikan bahwa tidak semua akan mendapatkan pahala puasa, bahkan hanya yang mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tapi benar-benar kita menahan semuanya, bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Semua anggota badan kita juga ikut berpuasa. Mata kita berpuasa, lisan kita berpuasa, tangan kita berpuasa. Itu semuanya kita lakukan adalah demi menjaga keutuhan amal ibadah, menjaga keutuhan pahala di Ramadan ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat ya untuk saya pribadi dan juga semua umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Mari kita senantiasa memohon, ya, kita ketuk pintu-pintu langit kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ini benar-benar kita bisa maksimal, Allah memberikan kemudahan, kesehatan kepada kita sehingga kita benar-benar bisa menyambut bahkan melaksanakan Ramadan ini dengan penuh keberkahan karena amal soleh yang kita lakukan. Demikian kaum muslimin yang kita sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memohon dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita dan kita tidak menjadikan Ramadan ini berlalu dengan sia-sia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita berada di depan Masjid Darul Fatah 4 yang beralamatkan di Sukajawa, Lingsuh, Bandar Lampung. Saat ini kita masih dalam tahap penyelesaian pembangunan masjid di kampus Darul Fatah 4 ini, yang saudara-saudara dan muslimin semua yang bisa menyaksikan. Masih beberapa tempat yang harus kita selesaikan, yaitu terutama jendela, kemudian plafon, lantai, dan lain sebagainya. Kemarin panitia sudah mencoba untuk menghitungnya, kebutuhan untuk penyelesaian jendela lebih kurang kita membutuhkan dana 100 juta, kemudian plafon itu lebih kurang 50 juta, dan lantai itu lebih kurang 30-an juta lagi. Nah, itu semua kami mengajak sebagai pengurus Yayasan Darul Fatah untuk menyelesaikan pembangunan masjid kampus 4 ini, dan semoga saja dengan apa yang kita upayakan, dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita infakkan dalam pembangunan masjid ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bersama kaum muslimin sekalian bahwasanya insyaallah kita akan menyelenggarakan pendidikan khusus untuk ma'had. Artinya disinilah nanti kita akan mencetak para kader ulama, para penghafal Al-Quran juga, sebagaimana yang sudah berjalan di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Dan insya Allah kita targetkan di bulan Juni, anak-anak yang selama ini menghafal di Jalan Kopi itu akan kita pindahkan di sini, lebih fokus lagi untuk lebih mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, dan mempelajari ulum syariah. Dan kepada saudara sekalian, Bapak Ibu dan kaum muslimin sekalian yang ingin menyalurkan infak sedekahnya ke pembangunan Masjid Darul Fatah ini, bisa melalui nomor rekening yang sudah kita cantumkan di bawah. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan kami harus menjemput ke rumah, insya Allah panitia pun sudah siap untuk menjemput hal tersebut ke rumah Bapak Ibu sekalian. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mari dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan akan lebih berkahnya puasa kita dan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan berpastabiqul khairat untuk berinfak menyelesaikan pembangunan Masjid Darul Fatah 4 ini. Demikian saja, lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara alladhi khalaqa asy-syamsa wal qamara alladhi yukawwiru an-nahara 'ala al-layl wa yukawwiru al-layla 'ala an-nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwati rahimani wa rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kehidupan terus berputar, hari-hari yang telah kita lalui tidak akan pernah kembali. Dan terbi'a ayyamul lati madat, hari tidak akan pernah kembali hari yang telah berlalu. Begitu juga hari esok, tak seorang pun yang mengetahuinya. Tapi sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memenuhi kehidupan sehari-harinya. Karena hidup di dunia tidak lepas dari namanya cobaan yang harus dihadapi dan disyukuri. Karena sebagai batu loncatan untuk menghadapi cobaan berikutnya. Seorang mukmin meyakini bahwa hidup di dunia adalah tempat beramal dan tempat menghadapi ujian dari Ar-Rahman. Kadang Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya yang beriman untuk mengetahui kadar iman sesungguhnya. Tentunya di balik itu semua ada hikmah yang begitu indah.
Hadirin yang berdoa Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tausiah tentang syukur tanpa kufur. Maka dari itu, jika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kecil maupun besar, maka hendaklah kita mensyukuri apa yang telah diberikannya kepada kita. Dengan bersyukur itu kita akan ditambahkan nikmatnya, dan begitu juga sebaliknya, jika kita ingkar atas nikmatnya, maka azab Allah sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Dan jika kamu ingkar atas nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Melihat kondisi ini, seorang mukmin yang benar-benar beriman seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala yakin akan keagungannya, takut akan siksanya yang akan menjadikan hidupnya sia-sia. Setiap waktunya diisi dengan syukur dan sabar. Nikmat yang ia dapatkan selalu ia syukuri. Ia senantiasa membasah lidahnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan hati dan anggota tubuhnya, selalu dekat dengan Rabb-Nya dan tidak terjatuh ke dalam jurang kemaksiatan. Begitu juga jika ia ditimpa musibah, ia bersabar menanti pahala yang Allah janjikan kepadanya di hari akhir kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la najziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Sesungguhnya kami akan memberi pahala kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka dari itu, untuk menjadi seorang mukmin yang sejati harus dapat menempatkan syukur dan sabar pada tempatnya. Syukur ketika mendapatkan nikmat yang dapat membebaskan dari siksa Allah Subhanahu wa taala, karena setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala digunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah, bukan menghalang dan juga bukan peluang untuk bermaksiat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Akan tetapi sebagian manusia di zaman sekarang ini bertindak sebaliknya. Kebanyakan mereka lalai dari masalah ini, baik lalai karena mengikuti hawa nafsu atau tergoda oleh syaitan yang terkutuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyas syakur." Sedikit sekali dari hambaku yang berterima kasih. Dan syaitan telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia agar ingkar terhadap nikmatnya. Dan kebanyakan mereka yang terjerumus ke dalam godaan syaitan yang terkutuk itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tajidu aktsarahum syakirin." Engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka yang bersyukur. Ayyuhal ikhwati rahimani wa rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan seorang mukmin yang hakiki akan diliputi dengan kebahagiaan. Jika ia ditimpa musibah, ia bersabar, dan jika ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya menjadi tenang, matanya tetap bersinar dan wajahnya berseri-seri. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ada 3 tanda kebahagiaan seseorang. Yang pertama, jika ia diberi nikmat, ia bersyukur, dan yang kedua, jika ia ditimpa musibah, ia bersabar. Yang ketiga, jika ia melakukan dosa, ia bertaubat. Maka dari itu, marilah kita bersyukur jika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bersabar jika ditimpa musibah, karena agar kita menjadi seorang mukmin yang hakiki. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqalah wa la tanzur maqalah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.